Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Mariama, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 8 Kota Serang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi mingguan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dalam memaparkan jurnal refleksi mingguan, kali ini saya menggunakan model 4P, yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan yang keempat yaitu penerapan. Pada modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya telah mempelajari dan mengerjakan seluruh materi dan tugas sesuai dengan alur Merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman bersama instruktur, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Juga di dalam modul 1.4 ini terdapat post-test paket modul 1. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan mulai dari diri diantaranya yaitu 1. Mengaktifkan pengetahuan awal apa yang telah dipelajari sebelumnya tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. 2. Mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada tahapan eksplorasi konsep, kegiatan yang kami lakukan yaitu berdiskusi mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kegiatan pada ruang kolaborasi 1 yaitu dilaksanakan bersama fasilitator dan CGP lainnya untuk menganalisis sebuah kasus indisipliner siswa. Analisis kami terhadap kasus tersebut yaitu berdasarkan pada konsep dasar budaya positif. Sedangkan pada ruang kolaborasi 2, kegiatan yang dilakukan yaitu presentasi masing-masing kelompok, tanya jawab, dan penguatan oleh fasilitator. Kemudian refleksi mengenai hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Pada tahapan demonstrasi kontekstual, kegiatan yang kami lakukan yaitu kami melakukan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus indisipliner siswa di sekolah. Langkah-langkah yang kami lakukan yaitu 1. Membuat skenario, ada 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. 2. Mengajak 1 atau lebih murid untuk melakukan praktik segitiga restitusi. 3. Membuat rekaman praktik segitiga restitusi sesuai dengan skenario yang telah dibuat beserta tanggapan dari siswa yang ada di dalam video tersebut. Dan keempat, mengunggah video hasil praktik segitiga restitusi tersebut di kanal YouTube dan Google Drive, kemudian disematkan pada LMS. Pada kegiatan elaborasi pemahaman, kegiatan dilaksanakan secara diskusi virtual pada room Google Meet dengan dipandu oleh instruktur yaitu Ibu Diah Sulistiowati. Dalam kegiatan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi ini dibahas tentang penguatan pemahaman kami mengenai budaya positif. Pada tahapan koneksi antar materi, tahapan ini memberikan gambaran sejauh mana pemahaman peserta CGP pada materi yang telah dipelajari. Karena tahap ini merupakan tahap di mana CGP mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam konsep budaya positif. Tahapan jurnal refleksi mingguan merupakan sebuah refleksi selama mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 2 minggu ke belakang. Di antaranya yaitu mengulas kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan, mengungkapkan perasaan peserta CGP, ide atau gagasan yang timbul, pembelajaran apa yang dapat diambil dan apa dampak atau perubahan positif yang paling dirasakan oleh peserta CGP mengenai materi budaya positif. Tahapan terakhir yaitu aksi nyata dan post-test. Aksi nyata kami laksanakan dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat terkait penerapan budaya positif di sekolah. Sedangkan post-test dilakukan sebagai evaluasi pemahaman kami terhadap modul 1. Perasaan yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif diantaranya yaitu 1.
Satu, selama mempelajari modul 1.4 ini, saya merasa bersyukur karena dapat mengikuti serangkaian proses pembelajaran di modul 1.4 dengan lancar di tengah-tengah kegiatan sekolah yang cukup padat. Yang kedua, saya juga merasa senang karena banyak ilmu dan hal positif yang saya dapatkan. Saya senang bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan CGP lain, tentunya semakin menambah banyak wawasan baru dan sangat menginspirasi saya. Saya pun merasa tertantang dan semakin bersemangat dalam menciptakan budaya positif, serta masih banyak yang harus saya benahi terkait penerapan budaya positif di sekolah. Pembelajaran yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.4 ini yaitu saya dapat belajar dan memahami bagaimana membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dapat membangun budaya positif yang berpihak pada murid, serta bagaimana peran dan posisi kontrol saya sebagai guru dalam menangani permasalahan siswa dengan penerapan segitiga restitusi. Kemudian, saya juga dapat mengenali kekuatan dan kelemahan sebagai pendidik melalui refleksi pembelajaran dan pembiasaan tentang budaya dan lingkungan positif di sekolah yang akan memunculkan rasa aman dan nyaman bagi siswa maupun bagi seluruh warga sekolah. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya memiliki beberapa prakarsa penerapan sebagai berikut. 1. Saya merumuskan hal yang perlu ditinggalkan dalam diri saya untuk menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Kedua, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan konsep dasar budaya positif kepada rekan guru di sekolah dan rekan sejawat pada praktisi komunitas MGMP Matematika SMP Kota Serang. Dan ketiga, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat di sekolah, dan siswa untuk dapat membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sebagai acuan pelaksanaan disiplin positif. Sekian pemaparan saya tentang modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju.